Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Gede Anggartya Putra, mahasiswa di Universitas Pendidikan Ganesha, program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, semester 2 dengan nomor induk mahasiswa 211410170, kelas E dengan nomor absen 24. Di sini saya akan buat video dengan judul Penegakan Supremasi Hukum dalam Mengatasi Tindak Pidana Korupsi Indonesia. Sebelum ke materi pembahasannya, alangkah baiknya kita untuk terlebih dahulu mengetahui apa itu supremasi hukum. Supremasi hukum merupakan upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Dengan menempatkan hukum sesuai tempatnya, hukum dapat melindungi seluruh warga negara, masyarakat, tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun termasuk oleh penyelenggaraan negara. Baiklah, saya akan lanjut ke materi pembahasannya. Seperti yang kita tahu, tindak pidana korupsi di Indonesia sudah tidak terengah asing di telinga kita. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan juga semakin sistematis serta ruang lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Dan karena itu, semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara-cara yang luar biasa. Penegakan hukum untuk memberantas korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan. Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 11 garing MPR tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme, Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan ketentuan pasal 43 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Badan khusus tersebut yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, dan pertanggungjawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dalam undang-undang. Undang-undang ini dibentuk berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam undang-undang tersebut di atas. Pada saat sekarang, pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai institut seperti kejaksaan dan kepolisian dan badan-badan lain yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pengaturan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam undang-undang ini dilakukan secara berhati-hati agar tidak tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi tersebut. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggaraan negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan atau menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah. Dengan pengaturan dalam undang-undang ini, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menyusun jaringan kerja
networking yang kuat dan melakukan institusi yang ada sebagai counter partner yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Tidak memonopoli tugas dan wewenang penyidikan dan penuntutan, berfungsi sebagai pemicu dan pemberdaya institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi, trigger mechanism, berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institut yang telah ada dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih dan wewenang penyidikan dan penuntutan yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan atau kejaksaan. Berdasarkan pemaparan materi saya beranggapan bahwa penegakan supremasi hukum dalam mengatasi tindak pidana korupsi di Indonesia masih sangat kurang atau belum dapat berjalan dengan baik, sehingga Indonesia saat ini masih kerap dan sering terjadi tindak pidana korupsi baik di kota-kota kecil ataupun kota-kota besar. Dan yang melakukan tindak pidana korupsi ini mayoritas pegawai di bidang pemerintahan negara, sehingga mengakibatkan banyak kerugian keuangan negara dan secara tidak langsung masyarakat juga ikut terkena dampak dari perbuatan korupsi tersebut. Seperti contohnya ex-menteri sosial kita dan para pegawainya mengenai dana bansos yang dikorupsi, yang seharusnya bansos itu untuk masyarakat yang kurang mampu untuk sedikit meringankan beban hidupnya, malah digunakan untuk hal-hal lain oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Di sini saya berharap agar pemerintah dapat menegakkan supremasi hukum terhadap para pelaku korupsi yang tidak bertanggung jawab serta yang sangat merugikan banyak pihak seperti negara dan masyarakat, sehingga kehidupan berbangsa bernegara dapat berjalan dengan baik dan damai tanpa ada lagi yang namanya korupsi maupun para koruptor lagi di Indonesia. Baiklah, sekian pemaparan materi mengenai penegakan supremasi hukum dalam mengatasi tindak pidana korupsi di Indonesia dari saya. Saya tutup dengan mengaturkan Pak Santi Sensetio. Salam anti korupsi.